Menteri adalah pembantu presiden yang dipilih atas hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden. Artinya, dari hak prerogatif ini sederhananya adalah hak yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa bisa dicampuri oleh lembaga lain. Jadi, hak prerogatif itu mutlak dimiliki presiden yang nggak bisa diganggu-gugat atau direcokin oleh pihak lain. Mungkin karena hal yang tidak bisa dicampuri atau direcokin inilah kadang-kadang hasil rekrutmen menteri dari seorang presiden menimbulkan polemik atau perguncingan dan kontroversi di dalam masyarakat. Saat menentukan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, karena Cahyokumolo meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, Jokowi memilih dan menetapkan Abdullah Azwar Anas sebagai penggantinya. Abdullah Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi selama 2 periode, yaitu 2010 dan 2021. Azwar Anas, bupati yang berprestasi dan mampu mengubah Banyuwangi menjadi lebih modern dan tertata rapi. Tetapi prestasi Azwar Anas seolah-olah tiba-tiba sirna gara-gara beredar foto yang diduga Azwar Anas sedang berasik masuk dengan seorang wanita. Kasus kontroversialnya ini muncul saat pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018. Akibat beredarnya foto tersebut, Azwar Anas mengundurkan diri dari pencalonan sebagai wakil gubernur. Sebenarnya kasus menteri kontroversial ini bukan hal baru bagi Jokowi di dalam dia memerintah. Ada sederetan nama-nama menteri yang diperguncingkan karena kontroversial. Menteri kontroversial lainnya adalah Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Kontroversinya adalah saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era SBY, Zulhas, nama panggilannya, menjadi salah satu menteri yang memberi izin pemanfaatan atau alih fungsi hutan selain MS Kaban. Karena di era kedua menteri ini, Departemen Kehutanan mengeluarkan izin alih fungsi hutan sebanyak 2,3 juta hektar lebih mulai dari tahun 2004 sampai 2014. Zulhas juga sempat dipanggil KPK karena berkaitan dengan kasus suap mantan Gubernur Riau. Selain Zulhas, masih ada lagi menteri kontroversial lainnya, yaitu Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Terawan dianggap publik kontroversial karena ia pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran oleh IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Pelanggaran tersebut salah satunya terkait dengan penggunaan metode brainwash yang digunakan Terawan untuk mengobati pasien. Sudah, itu doang? Tentu tidak. Ada Menteri Fahrul Razi, Menteri Agama. Fahrul Razi dianggap kontroversi lantaran background-nya dari militer dan tidak punya riwayat tergabung dalam basis keagamaan. Selain itu, ada juga Nadiem Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping sebagai menteri paling muda saat itu, Nadiem sebelum menjadi menteri adalah juga bos perusahaan Gojek. Ini ditakutkan terjadi vested of interest. Tak kalah kontroversinya, Prabowo Subianto yang semula lawan politik di Pilpres 2014 dan 2019. Pada periode kedua memerintah, Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dari deretan menteri kontroversial yang ada yang terkena reshuffle karena dianggap kurang berprestasi atau selalu dianggap bikin gaduh selama menjabat jadi menteri, mereka adalah Fahrul Razi dan Terawan. Fahrul Razi Menteri Agama dan Terawan Menteri Kesehatan. Artinya apa?
Artinya, dari sekian banyak menteri Jokowi yang kontroversial, ternyata tidak lebih dari separuh yang tidak berprestasi. Sangat sedikit. Dari situ, kita dapat simpulkan, pilihan Jokowi atas dasar prestasi tetap bisa menunjukkan prestasinya, sekalipun menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hak prerogatif Jokowi untuk memilih menteri-menterinya memang sudah dilakukan secara masak-masak dan bukan melulu karena pertimbangan membuat kegaduhan masyarakat. Bravo, Pak Jokowi, sehat selalu, terus membangun dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin sen, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Dah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.